ada rekening nggak? Rekening gitu ya. Atau e-wallet gitu? Ya, e-wallet 0823 E-walletnya apa itu? Dana 0823 0823 3504 504 2713 0823 3504 2713. 713. Kak siapa? Kak Rama. Kak Rama. Iya. Ini udah tak kirim di office, ditunggu ya Pak? Iya. Nanti dikirim ke Gak apa-apa ya, makasih. Oke. This movie it's exceed my expectation ya Paul. Karena yang bener-bener ingin ku cari dari filmnya ini immersionnya gitu ya, in of itself gitu. Pokoknya the movie itself contain immersion full. Anggap aja aku tuh never seen anything before this gitu ya. Langsung pokoknya this is the first time I seen Iron Lung gitu. Aku memposisikan jadi orang yang bener-bener awam soal Iron Lung. Terus aku bisa mengenalkan story-nya kayak gimana, apanya gimana, dan damn bisa banget. dapat ini yang paling bikin kerasa keren itu ya gimana Iron Lung ini kan, ini non spoiler ya, ini non spoiler tapi beneran Iron Lung ini can catch your imagination dengan the minimalis world-nya yang beneran di lungnya gitu kan. Kita bisa memposisikan diri sebagai karakter yang satu orang aja guys, one man show, si Mark doang gitu ya. Si Mark doang memposisikan diri sana. There is other characters gitu, dan konflik manusianya damn, the human conflict bisa dapat banget. Gimana dia itu handling orang-orangnya gitu, itu dapat banget. Karena mereka itu kan bisa aku bilang karakter si Mark ini bagus banget, soalnya relatable sama ZK sekarang gitu ya. Protagonisnya kalau kita lihat sekilas sih ya, this is just your typical the protagonist of someone yang doing impossible job gitu ya. A protagonist doing impossible job yang he is reluctant to do. Tapi kalau kita beneran rasain sama ZK sekarang gitu ya kan, gimana bahkan di masa dimana dunia itu sudah mau hancur gitu ya, kita masih ada klasisme gitu. Si Mark tuh jadi karakter yang dia itu ya the second class gitu ya, second class yang the expendable. When everyone is expendable, masih ada yang dianggap lebih expendable than the others gitu. Jadi posisinya Mark ini posisi yang relatable dalam konteks prison labor gitu ya. Dia sosok yang narapidana yang jadi labor paksa buat doing this mission gitu. Dan lucunya emang dunia udah mau habis, everyone is in danger, tapi there is still some people yang tanda kutip lebih expendable. Dan itu pertanyaan moralitasnya itu menarik di sini. Ini beneran dieksplor gitu kan, dari dialognya dieksplor soal the morality of his position gitu kan, the irony dan gimana relasinya dia dengan hell up itu aku beneran immersed banget. Jangan di human konfliknya gitu. Jadi baik human konfliknya maupun of course the lung itself gitu ya, gimana Mark itu handling this Lovecraftian reality. Nanti lihat aja sendiri gitu. Lihat aja sendiri. Beneran awal-awal tuh kayak beneran digambarin sederhana banget gitu kan, cuma digambarin ya kamera worknya juga dilihat, kamera work di awal-awal tuh lebih sederhana gitu kan, kayak kita cuma diliatin ya environment dan banyak static imagery kamera. Dan kurasa kayak anjir, aku takut kalau misalnya sampai akhir nanti gini doang gitu kan, static imagery doang. Tapi enggak, anjir, makin ke belakang tuh aku bilang ini non spoiler ya, makin ke belakang tuh kamera worknya makin gila gitu kan. Cara kameranya dan everything, the imagery, efek-efeknya itu makin ke belakang tuh makin gila gitu. Dan makin ke belakang tuh karakternya ini trying to be himself. Kalau awal kan dia cuma nurut apa kata uppernya doang, ini makin ke belakang dia makin trying to handle thing by himself gitu kan, mencoba untuk belajar dengan his own way, doing his own thing. Itu
menarik banget gitu ngelihat. Jadi karakternya ini bukan karakter yang aktif gitu rasanya. Aku suka banget karakternya, dia selain karakternya itu relatable, juga dia itu aktif banget. Kalau dia itu emosinya gugup dan dia itu marah, itu mantap. Dan ini ku bilang Katolik banget ya filmnya ya. There is a lot of Catholic subtext gitu. Kalau satu aja yang pengen ku bilang tuh the amulet gitu kan. Si karakternya Mark ini kan megang amulet, dan amuletnya itu dikasih highlight banget di sini gitu kan. Gimana dia itu holding to his amulet just like a Catholic holding to their amulet gitu kan. Seperti kamu kan di Mission Impossible juga ngelihat orang Katolik bawa amulet kan yang di film Mission Impossible. Nah, si Mark tuh treating his amulet like this gitu kan. It's not an explicit Catholic imagery, tapi beneran kelihatan banget Catholic subtext dari cara dia treating his amulet. Itu baru satu hal gitu kan. Kalau temanya jelas lah temanya, kamu tahu kayak gimana ya. Dan itu menarik banget. Kalau udah nonton, aku pengen ngebahas lagi beneran. Ini beneran worth it banget buat ditonton.